Sekitar 2 bulan yang lalu, dengan keadaan Prasanti saat ini, tentunya dia sudah tidak bisa bekerja. Giginya ompong, jalannya juga pincang, dan dia sering kejang-kejang. Mungkin ada yang salah dengan kepalanya sejak terbentur batu. Di percobaan bunuh dirinya yang kedua, Prasanti tidak memiliki siapa-siapa selain sahabatnya, Pringgo, yang masih sayang dan setia dengan keadaannya yang begini adanya. Dengan telaten, Pringgo mengurus kebutuhan Prasanti. Pernah sekali Pringgo minta izin kepada ibunya untuk menikahi Prasanti, tapi dengan berbagai pertimbangan, ibunya tak setuju. Niat Pringgo baik. Kalau bisa satu atap, tentunya Pringgo bisa lebih siaga menjaga Prasanti. Tapi ibu Pringgo masih memikirkan masa depannya. Lagian sekarang ibu Pringgo sudah menganggap Prasanti seperti anak. Aku udah gak cantik lagi ya. Canda Prasanti pagi itu di teras depan rumahnya. Coba mulutmu diam dulu. Nah, itu masih cantik kok. Canda Pringgo. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Di keadaannya yang sekarang, Prasanti justru terlihat lebih baik secara psikis. Dia mencoba menerima semua ini dengan lapang dada. Meski kadang dia terlihat tak percaya diri, tapi berkat Pringgo, Prasanti berhasil memulai hari-harinya dengan sukacita. Suatu hari, seperti biasa sehabis sarapan, Pringgo dan Prasanti duduk di teras. Mereka selalu menyempatkan mengobrol bersama sebelum Pringgo berangkat bekerja. Tapi ada yang tak biasa di situ. Di sela obrolan, Prasanti terus saja memegang pundaknya dan terlihat meringis seperti menahan sakit. Pringgo yang bertanya ada apa, tapi Prasanti hanya menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba, leher serta badannya menelungkup. Dia jatuh dan kejang. Ini bukan kali pertamanya, sehingga Pringgo pun tak begitu panik. Entah apa alasannya, sesuai instruksi dari Pak Mantri, Prasanti harus didiamkan sampai badannya tidak kaku, sembari diberi angin segar atau dikipas-kipas. Kalau menurut kesaksian Pringgo sih, gejalanya mirip epilepsi. Terpaksa hari itu Pringgo agak telat masuk kerja karena mengurus Prasanti dulu. Digendonglah Prasanti ke dalam kamarnya dalam keadaan lemas. Dan ada satu hal yang cukup mencengangkan. Dengan lirih, Prasanti meminta Pringgo untuk mengambil selimut yang ada di dalam lemari. Dan saat Pringgo menarik selimut itu, mungkin karena terburu-buru, Pringgo malah menjatuhkan semua tumpukan kain di lemari itu. Bersamaan dengan itu, jatuhlah sebuah kotak dan isinya pun terurai. Di situ terlihat kalung, gelang, dan perhiasan emas lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Pringgo tentu kaget. Dari mana Prasanti mendapatkan semua ini? Batin Pringgo. Buru-buru Pringgo memasukkan perhiasan-perhiasan itu ke dalam kotaknya, yang hampir tidak cukup sampai kotak itu sulit ditutup. Setelah memberikan selimutnya, kembali Pringgo menata isi lemari itu, dan kagetnya lagi, ternyata di dinding lemari-lemari itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Mungkin ini uang yang paling banyak dilihat oleh Pringgo seumur hidupnya. Dia di situ pura-pura tidak tahu dan meneruskan menata isi lemari itu. Setelah selesai, Prasanti terlihat tidur pulas. Pringgo segera berangkat kerja. Di sini Pringgo masih kepikiran harta benda itu. Dari mana Prasanti mendapatkannya? Memang sejak dia di rumah judi, Prasanti cukup sukses. Tapi rasanya tidak mungkin dia bisa mengumpulkan semua itu hanya dari hasil kerjanya itu. Pringgo yang penasaran mulai mencari informasi. Suatu malam, Pringgo mengunjungi rumah judi tempat Prasanti dulu bekerja. Tentu tujuan utamanya bukan untuk sekedar berjudi. Wah, Pringgo, tumben nih kemari. Sapa Pak Trenggono, pemilik tempat judi itu, sembari menepuk pundaknya. Gimana kabar Prasanti? Lanjut Pak Trenggono. Alhamdulillah Pak, baik-baik aja.
timpal Pringgo. Mereka pun berbasa-basi. Pringgo pun juga menceritakan tentang percobaan bunuh diri Prasanti yang kedua. Tapi ada keanehan di sini, karena tanggapan Pak Trenggono terlihat dingin dan seakan tidak tertarik mendengarkannya. "Ini bonus buat kamu," timpal Pak Trenggono sembari memotong obrolan itu, sembari memberikan uang pecahan Rp25 sebanyak 5 buah. Pak Trenggono pun menuntun Pringgo ke salah satu meja judi dadu di situ dan meninggalkannya. Pringgo pun bermain. Tak lama uang tadi pun habis. Segera Pringgo meninggalkan meja dan pergi ke kantin belakang untuk ngopi. Di meja kantin terlihat gadis-gadis pelayan berjejer. Karena malam itu agak sepi, banyak pelayan yang masih menganggur. Mas Pringgo," sapa beberapa gadis di situ. Pringgo pun duduk dekat para wanita itu, dan seperti yang dia duga, pasti ada yang bertanya tentang Prasanti. Dan singkat cerita, terjadilah obrolan panjang di situ tentang Prasanti, dan pasca kejadian istri Tunggul datang ke situ. Kira-kira seperti ini ceritanya. Setelah kejadian istri Tunggul datang ke rumah judi itu, sekitar 2 hari kemudian tempat judi ini sempat didatangi oleh beberapa pria tubuh besar. Mereka semua mencari Tunggul untuk menagih hutang. Orang-orang itu sempat bersitegang dengan Pak Trenggono dan beberapa anak buahnya. Terjadi satu pemukulan juga. Mereka mengira Pak Trenggono menyembunyikan Tunggul. Padahal justru sebenarnya Tunggul juga mempunyai hutang di tempat judi ini. Bahkan angkanya cukup besar. Untungnya bisa terjadi mediasi antara dua belah pihak itu. Dan terjadi kesepakatan antara dua pihak. Antara pihak Trenggono dan pihak penagih hutang untuk bersama-sama mencari Tunggul. Secara tujuan mereka adalah sama, yaitu menagih hutang kepada Tunggul. Dan entah bagaimana caranya, sekitar seminggu kemudian, orang-orang itu datang lagi dengan membawa Tunggul dalam keadaan yang babak belur. Mereka bermaksud untuk menyerahkan kepada Pak Trenggono, tapi keadaan Tunggul sangatlah parah. Entah siksaan apa yang telah dilaluinya. Berjalan pun Tunggul tak bisa. Dia diseret dengan kasar oleh orang-orang itu. Pak Trenggono yang melihat keadaan Tunggul tentu kaget dan menyuruh mereka semua pergi membawa Tunggul karena tidak mau kalau sampai Tunggul mati di sini. Walau sudah disiksa sedemikian rupa, Tunggul tetap tidak bisa membayar hutangnya, baik dari pihak Pak Trenggono maupun pihak kedua tadi. Singkat cerita, Tunggul pun dibawa lagi oleh orang-orang itu entah kemana. Yang jelas, Tunggul tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Karena sekitar sebulan kemudian, istri Tunggul kembali mendatangi rumah judi ini. Dia mencari Tunggul, yang sudah lama tidak pulang. Dia bersaksi terakhir kali Tunggul dijemput paksa di jalan dekat rumahnya oleh segerombolan pria bertubuh besar. Istri Tunggul mengira itu adalah orang suruhan dari Pak Trenggono. Pak Trenggono yang tidak mau terlibat langsung menepis tuduhan itu. Padahal sedikit banyak, Pak Trenggono juga ikut andil dalam hilangnya Tunggul. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sekitar 2 minggu setelah datangnya istri Tunggul, terdengar kabar penemuan mayat di salah satu sungai di Semarang. Desas-desusnya itu adalah mayat Tunggul. Tapi di sini belum bisa dipastikan karena tak ada yang melihatnya langsung. Yang jelas Tunggul tidak pernah kembali. Kembali ke topik Prasanti. Di hari itu terjadi juga obrolan dari salah satu teman dekat Prasanti. Dia berkata kepada Pringgo kalau Prasanti diisukan menjadi kundi dari Pak Trenggono. Pak Trenggono ini kaya raya. Selain rumah judi, dia juga punya usaha lain. Usahanya ada di mana-mana. Mungkin bagi Pringgo, pernyataan ini agak menjawab rasa penasaran tentang perhiasan dan uang yang sempat dilihat Pringgo tempo hari. Bisa jadi ini hasil pergundikannya dengan Pak Trenggono. Meski di sini Pringgo agak ragu, benarkah Prasanti sempat menjadi kundi atau istri simpanan Pak Trenggono? Ini pun masih semu. Pringgo pun menghentikan penyelidikannya yang sejatinya tidak penting ini. Hari pun berlalu, sampailah pada suatu pagi.
Seperti biasa, selepas subuh, Pringgo mengetuk rumah Prasanti untuk memberikannya sarapan. Karena lama tak ada tanggapan, Pringgo mulai mengeraskan ketukannya. Tapi tetap tidak ada tanda-tanda Prasanti menyambut panggilannya. Sembari terus memanggil dan mengetuk, Pringgo meraih kekang pintu, tapi setelah berayun, ternyata pintu itu tidak terkunci. Dan terlihat guratan di kayu yang menunjukkan kalau pintu telah dibuka dengan paksa. Pringgo yang mulai tak enak, segera masuk dan menuju kamar Prasanti. Dan betapa kagetnya, di situ Prasanti sudah tertelungkup di lantai kamarnya. Pringgo yang panik mencoba untuk menggoyang-goyangkannya, tapi seketika Pringgo menangis karena tubuh Prasanti sudah dingin dan kaku. Seketika Pringgo tersadar melihat lemari yang terbuka. Segera Pringgo mengeceknya dan perhiasan serta semua uang yang sempat Pringgo lihat tempo hari sudah raib. Ada yang tidak beres. Begitu batin Pringgo. Sambil menahan air matanya, Pringgo keluar dan berteriak, memanggil orang-orang sekitar tentang ditemukannya Prasanti yang sudah tidak bernyawa. Warga pun mulai berdatangan. Mereka semua mengira Prasanti meninggal karena sakitnya. Karena memang tak ada luka yang berarti, hanya ada lecet di pelipisnya, mungkin karena jatuh dari ranjangnya. Namun dalam hati Pringgo yakin, kalau kematian ini tidak murni, dengan alasan hilangnya uang dan perhiasan itu. Tapi dengan keadaan yang pelik ini, Pringgo memutuskan untuk diam, seolah menganggap Prasanti mati karena sakitnya. Untuk yang ketiga kalinya, Prasanti mati. Dan kali ini dia benar-benar meninggal. Tak ada upacara yang berlebihan dalam meninggalnya Prasanti. Karena memang Prasanti tak memiliki saudara. Inisiatif Pringgo agar warga melakukan swadaya untuk acara tahlilan selama 7 hari di rumah Prasanti. Kali ini benar-benar mati. Benar-benar pergi. Prasanti mati untuk ketiga kalinya. 7 hari berlalu. Sejak kepergian Prasanti, hidup Pringgo seperti sepi. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang hilang setelah kepergiannya. Dia selalu memikirkan tentang perhiasan dan uang itu. Hilang kemana? Malam itu, sekitar 20 hari setelah kepergian Prasanti, Pringgo bermimpi bertemu Prasanti. Seperti mimpi pada umumnya, sang pemimpi tak akan menyadari bahwa sosok yang diimpikan itu sudah meninggal. Di dalam mimpi itu, Prasanti masih cantik. Pringgo diajak jalan-jalan ke padang rumput yang sangat luas. Tapi Prasanti tak bisa bicara sedikit pun. Hanya menunjuk-nunjuk ke satu-satu pohon kelapa di situ. Pohonnya tinggi dan buahnya banyak. Dalam mimpi itu, Prasanti menunjuk sambil menangis. Dan akhirnya Pringgo pun terbangun. Pringgo mengelus dada, teringat Prasanti. Perasaannya gusar. Dia pun segera beranjak dari tempatnya tidur untuk membuat segelas kopi. Di ruang tamu, dia mengesap sebatang rokok sembari mengopi diam lamun. Sejenak pikirannya seakan kosong, tak sadar itu sudah sepertiga malam. Rasanya tanggung sekali untuk Pringgo kembali tidur. Tapi lamunannya terpecah oleh suara. Entah suara apa itu. Entah pekikan atau kayu yang diseret. Pringgo yang sedang nikmat mencoba untuk mengabaikannya. Namun beberapa saat kemudian, suara itu datang kembali. Seakan mondar-mandir di depan rumahnya. Dia yang penasaran segera mengintip ke arah luar. Suara itu semakin mendekat. Dan akhirnya terlihat sosok berbaju putih berjalan melintas sambil menyeret sesuatu. Dan sosok itu pun berhenti di depan rumah, tepat kira-kira 5 meter dari tempat Pringgo mengintip. Seketika sekujur tubuh Pringgo merinding, dan ketika sosok itu perlahan ingin menoleh ke arahnya, Pringgo langsung lari ke kamarnya tanpa sempat melihat wajah dari sosok itu. Pringgo yang ketakutan meringkuk di kamarnya. Naasnya, kamarnya itu berada di depan. Otomatis tak begitu jauh dari sosok yang dilihatnya tadi. Pringgo bersembunyi di balik selimutnya, sembari berdoa sebisa mungkin. Tapi tiba-tiba ada suara di balik jendela kamarnya.
Aku pulang. Mata Pringgo terbelalak, tapi tetap tak ingin membuka selimutnya. Aku pulang, Des. Pringgo teringat nama panggilan itu. Des atau Gondes adalah nama yang disematkan Prasanti kepada Pringgo. Aku balik, Des. Suara itu terdengar lagi. Suaranya memang terdengar seperti Prasanti. Pringgo yang ketakutan pastilah tidak akan membuka selimut itu. Tapi suara itu terdengar lagi, semakin cepat, dan semakin berubah menjadi suara yang besar dan berat. Ini jelas bukan suara Prasanti. Pringgo sangat takut, sampai menangis di balik selimutnya. Tapi tiba-tiba ada yang menyingkapkan selimutnya. Sontak Pringgo langsung teriak, sambil memejamkan matanya. Tapi suasananya hening. Perlahan Pringgo mulai membuka mata, dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Pringgo tak beranjak dari ranjang hingga pagi menjelang. Dia terlihat pucat dan demam 3 hari. Dia selalu terbayang kejadian malam itu. Benarkah itu Prasanti? Dia kembali. Ada apa? Pringgo berpikir itu adalah sebuah pertanda. Malam itu, sosok yang diduga adalah Prasanti berjalan menyeret sesuatu. Apa yang diseretnya? Bulan pun berlalu. Tidak ada kejadian aneh lagi. Pringgo yang kini sudah melupakan kejadian itu, tapi bukan berarti dia melupakan kejanggalan kematian Prasanti. Hari-hari yang dia lalui selalu dipenuhi dengan pertanyaan itu. Tangisan Prasanti. Ada suatu kejadian seram, tapi kali ini dialami oleh ibunya Pringgo. Kejadian ini terjadi selang 2 hari setelah Pringgo didatangi sosok hantu yang diduga Prasanti itu. Bu Wati namanya. Malam itu terasa sangat panas. Tak seperti biasanya, Bu Wati tidur hampir tak berselimut. Pringgo anaknya belum pulang waktu itu. Ia sedang main entah kemana. Maklum, waktu itu malam minggu. Bu Wati ini janda cerai, jadi dia hanya tinggal berdua dengan anaknya, Pringgo. Bu Wati masih rebahan di tempat tidurnya, namun matanya belum terpejam. Entah jam berapa waktu itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Pringgo pikirnya, tapi kenapa harus mengetuk? Toh pintu tidak pernah terkunci sebelum Pringgo pulang. Ketukan itu semakin keras, seperti orang yang terburu-buru. Mungkin itu orang lain, batin Bu Wati. Segera Bu Wati datang dan membukakan pintu itu. Tapi setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Dia yang penasaran sampai memeriksa ke jalan. Bu Wati sempat mengira itu adalah ulah Pringgo yang iseng kepada ibunya. Berani-berani sekali Pringgo mengerjaiku. Begitu batin Bu Wati. Bu Wati sama sekali tidak memikirkan kalau itu mungkin ulah lembut. Dengan agak kesal, dia masuk dan kembali ke kamarnya. Dia rebahkan tubuhnya dan kemudian tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi memeluk Prasanti yang menangis. Prasanti memeluk Bu Wati sangat erat. Dalam mimpi itu Prasanti cuma menangis tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan Bu Wati pun terbangun. Astagfirullah Prasanti, ucap Bu Wati setelah terbangun dari mimpinya. Tapi yang baru dilihat Bu Wati adalah suara tangisan itu ternyata bukan mimpi. Karena masih terdengar jelas, walau Bu Wati sudah terbangun. Dengan agak kebingungan, Bu Wati mencoba mencermati suara tangisan itu. Dan memang benar, suara itu nyata. Dengan nada tinggi, Bu Wati berucap, "Siapa ya malam-malam?" Tentu saja suara itu tak terjawab. Bu Wati ini memang pemberani. Tapi tiba-tiba tangisan itu berhenti. Dan terdengar kata, "Ini aku, Budi." Seketika Bu Wati terkaget dan menitikkan air mata karena ia ingat betul suara siapa itu, yaitu suara Prasanti. Dan Budi itu panggilan Prasanti kepada Bu Wati. Setelah mendengar itu, Bu Wati tidak takut. Beliau justru keluar kamar menuju sumber suara. Dan benar,
Di ruang tamu terlihat sosok wanita yang duduk menangis. Posisinya membelakangi Bu Wati. Meski agak gelap, Bu Wati sangat mengenali sosok itu. Wanita itu duduk menangis sambil memukuli kepalanya sendiri. Di sini baru Bu Wati merasa sedikit takut, tapi dia tidak pergi. Sambil menitikkan air mata, Bu Wati berkata, "Nak, udah ayang, udah ikhlas. Semua salahmu insya Allah sudah dimaafkan." Setelah Bu Wati berkata seperti itu, perlahan-lahan sosok Prasanti itu pun menghilang. Kembalinya Prasanti dalam wujud lelembut tentunya menjadi pertanyaan besar bagi Bu Wati. Ada apa dengan kematiannya? Selang sehari, Bu Wati menyekar ke makam Prasanti untuk sekedar mendoakan agar lelembut itu tidak mengganggunya lagi. Kembali ke Pringgo, nampaknya Pringgo masih belum puas mencari tahu tentang Prasanti. Di suatu hari dia kembali dari tempat judi untuk mengorek tentang Prasanti lebih dalam lagi lewat teman-temannya. Tapi nampaknya sejak Prasanti meninggal, para teman sejawatnya memilih untuk tidak berbicara saat ditanya tentang Prasanti. Seakan ada yang ditutup-tutupi, tapi untungnya tidak semua temannya bungkam. Ada satu teman dekatnya yang mau berbicara. Ini adalah orang yang sama yang berbicara tentang isu perselingkuhan Prasanti dengan Pak Trenggono. Teman Prasanti ini tidak mau berbicara di sini. Akhirnya dia membuat janji dengan Pringgo di siang harinya di suatu tempat. Bertemulah mereka berdua dan terjadi pembicaraan yang cukup panjang dan dalam. Di sini mulai terkuak fakta-fakta yang cukup mengagetkan. Benar adanya kalau Prasanti adalah selingkuhan dari Pak Trenggono, dan soal perhiasan yang ditemukan Pringgo tempo hari sebelum Prasanti meninggal diduga itu adalah milik istri Pak Trenggono. Karena sehari sebelum Prasanti meninggal, di rumah judi terjadi pertengkaran hebat antara Pak Trenggono dan istrinya. Dilihat dari bahasanya, seperti istri Pak Trenggono tahu akan perselingkuhan itu. Dan hari itu juga, istri Pak Trenggono telah pergi, dan sangat diduga dia pergi ke rumah Prasanti. Intinya begitu. Dari cerita itu, Pringgo mendapat kesimpulan bahwa perhiasan dan uang itu raib diambil oleh istri Pak Trenggono. Pertanyaannya, bagaimana Prasanti mati? Murni karena penyakitnya atau justru dibunuh oleh istri Pak Trenggono? Sampai kini masih dugaan aja. Teman-teman Prasanti ini bercerita, tapi tidak memojokkannya. Sebagai teman dekatnya, dia tahu motif Prasanti hanyalah sebatas uang aja. Dengan cerita ini, Pringgo setidaknya mendapat satu pencerahan tentang masa lalu Prasanti. Tapi yang Pringgo sadari bahwa mengorek-orek informasi tentang Prasanti ini ternyata membawanya ke teror panca yang hampir membuatnya gila. Teror 7 hari gadis flamboyan. Sudah 6 hari ini Pringgo selalu terbangun di tengah malam. Lagi-lagi dia bermimpi tentang Prasanti, diiringi oleh suara yang berjalan dengan bergiak yang diseret di depan rumahnya. Pringgo tak mau ambil pusing karena sudah 6 hari terakhir ini dia selalu mengalami gangguan yang sama. Dengan acuh tak acuh, Pringgo mencoba tidur kembali seperti biasanya. Keesokan harinya, Pringgo sepertinya sudah tak sanggup lagi memendam dirinya. Dan akhirnya Pringgo bercerita kepada ibunya tentang apa yang dialaminya selama 6 hari terakhir. Dan ternyata di sini tidak hanya Pringgo yang didatangi lewat mimpi oleh Prasanti, tapi ibunya juga. Perihal suara yang berjalan dengan bakia diseret di depan rumah, ibunya ternyata juga mendengarnya. Hari itu juga ibu mengajak Pringgo untuk menyekar ke makam Prasanti. Singkat cerita, malam harinya, kejadian itu cukup mengguncang nyali Pringgo dan ibunya. Terbukti kini Pringgo tak berani tidur sendiri. Dia memilih tidur bersama dengan ibunya. Dan benar aja, ada kejadian lagi. Kejadian ini cukup menyeramkan. Malam itu Pringgo kembali terbangun di tengah malam. Dia bermimpi didatangi oleh Prasanti. Dia menoleh ke ibunya yang belum tidur
beliau terlihat terjaga sembari berzikir. Di sini Pringgo agak tega, tapi beberapa saat kemudian terdengar suara Bagia itu lagi. Pringgo yang agak ketakutan lantas merapatkan ke tubuh ibunya. "Dah nggak apa-apa," kata ibu. Suara langkah Bagia itu masih ada. Bahkan sesekali terdengar suara seperti agak berlari. Mereka mau nggak mau, pendengarannya akan dipaksa untuk mencermati suara itu. Suara itu seperti semakin mendekat ke arah pintu. Dan terdengar suara ketukan. Ketukan itu seperti tak terjeda. Bu Wati agak emosi langsung berteriak, "Siapa ya?" Sejenak suara itu terdiam dan berubah menjadi kata-kata, "Des, Budi, ini aku." Seketika Pringgo dan ibunya saling pandang dan kembali mencermati suara itu. Suara itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. Di sini Pringgo dan ibunya mulai menangis. Jelas ini adalah suara Prasanti. Pringgo jelas semakin menangis mendengar ini. Tapi dengan lantang Bu Wati menjawab, "Enggak, Prasanti udah di surga. Kamu bukan Prasanti. Pergi sana." Tapi suara itu masih tetap ada, diiringi oleh ketukan pintu yang semakin keras. Malam itu Pringgo hanya menangis di pangkuan ibunya hingga subuh menjelang. Dan besok harinya, kembali lagi Pringgo dan ibunya pergi ke makam Prasanti. Dan beruntungnya, kejadian itu adalah kejadian yang terakhir yang dialami Pringgo maupun ibunya. Sekitar tahun 90-an, rumah Prasanti dipugar dan dialihfungsikan menjadi semacam balai RT atau RW. Dan desas-desus tentang hantu Prasanti ini masih ada sampai sekarang, dipercaya oleh warga sekitar.